Halo teman-teman, selamat datang kembali di series belajar algoritma struktur data. Di video kali ini kita lanjutkan lagi pembahasan kita terkait bagaimana kita akan implementasi array versi kita sendiri. Dan karena kita menggunakan C, secara otomatis kita juga akan berinteraksi dengan memori. Kita memesan dan mendealokasi memori secara manual. Jadi alangkah baiknya kalau kita mulai dari konsep memori dulu, dari sisi komputer arsitektur. Ini akan membantu teman-teman memvisualisasikan apa yang terjadi nanti di level memori. Oke, langsung saja kita mulai dari komputer arsitektur. Nah, teman-teman mungkin pernah mendengar komputer dengan arsitektur 32 bit, 64 bit. Oke, nah apa hubungannya dengan memori? Sebenarnya hubungannya memori dan CPU ya. Jadi arsitekturnya itu biasanya melekat ke CPU. Sebagai contoh di sini, saya menggunakan laptop di sini dengan CPU-nya adalah ARM 64, artinya CPU saya itu support untuk 64 bit arsitektur gitu ya. Nah, artinya dengan 64 bit arsitektur, jumlah memori address yang bisa di-handle oleh CPU saya itu adalah sebesar 2 pangkat 64. Oke. 2 pangkat 64 memori address. Kalau setiap addressnya itu adalah 1 byte, artinya maksimal memori yang bisa di-handle oleh CPU laptop saya itu adalah sekitar 16 juta terabyte atau sekitar 16 hexabyte. Ini udah gede banget, oke? Laptop saya sekarang itu adalah 16 GB dan itu udah bisa lakuin apa aja gitu ya. Bayangkan kalau sampai ngomongin 16 GB. Oke, nah ini juga alasan kenapa kita jarang melihat ada komputer yang memiliki arsitektur sampai 128 bit. Karena dengan 64 bit itu udah gede banget gitu ya. Udah sampai ngomongin hexabyte. Nah, terus apa hubungannya dengan 32 bit gitu ya? 32 bit berarti tinggal ganti aja 2 pangkat 32. Itu adalah maksimal address yang bisa dihandle oleh CPU dengan arsitektur 32 bit. Nah, kalau kita translate itu menjadi sekitar 2 pangkat 32. Oke, atau sekitar 4 miliar. Nah, 4 miliar ini, kayak itu kita bagi dengan, kalau kita pindah gigabyte, bisa nggak ya? Langsung sini, byte ke giga, bisa nggak? Nah, kalau kita buat kayak gini, ini sekitar 4,29 atau 4 gigabyte. Nah, dengan arsitektur komputer di 32 bit, gitu ya, artinya CPU kalian hanya bisa mengelola RAM sebesar 4 gigabyte. Jadi, kalau kalian punya arsitektur komputer 32 bit, nggak usah upgrade ke 8 giga karena CPU kalian nggak sanggup gitu ya. Karena maksimalnya cuma segini. Oke? Nah, dengan pengetahuan ini teman-teman, kita bisa membuat, anggaplah komputer imajiner gitu ya, komputer kita sendiri. Nah, komputer kita sendiri di sini, anggaplah kita memiliki arsitektur 4 bit. Kenapa 4 bit? Biar simpel aja. 16 byte atau 16 memori address kan masih bisa kita visualisasikan gitu ya, jadi lebih mudah gitu. Nah, kalau ini saya buat 4 bit arsitektur, saya visualisasikan kurang lebih alamatnya seperti ini. Oke, ini adalah layout dari memori kita. Nah, setiap sel memorinya itu adalah 1 byte. Oke, dan setiap sel memori itu memiliki address alamat gitu ya. Sebagai contoh di ini adalah 0x0, 0x1. Nah, kalau teman-teman bingung ini apa, ini adalah heksadesimal. Heksadesimal itu adalah cara penulisan angka aja gitu ya. Nah, mungkin kalau masih bingung, kita mulai dari desimal dulu. Desimal itu artinya 10. Desi itu 10. Kalau ada okta berarti 8. Okta, nona 9 gitu ya. Nah, Hexa itu adalah 16. Berarti ada 16 kemungkinan digit yang bisa digunakan dalam menyusun angka tersebut. Oke. Nah, kita mulai dari desimal dulu ya, base 10. Nah, perhatikan semua angka di dunia nyata, teman-teman. Pasti kalian melihat kayak angka 37. 37 dibentuk dari 3 dan 7. Ya kan? Semuanya itu disusun dari 10 kombinasi digit tadi, 0 sampai 9. Nah, dalam heksadesimal berarti ada 16 penyusun digitnya. Oke, yaitu mulai dari 0 sampai 9. Itu ada 10 kemungkinan. Untuk menutup yang lainnya, sebagai contoh, angka 10 itu kita ganti dengan huruf, yaitu adalah A. 11 jadi B, 12 C, dan sampai 15 itu adalah F. Gitu ya. Itu hanya untuk membuat base-nya aja gitu ya. Mungkin saya akan buatkan video terkait base number gitu. Oke. Nah, tujuannya apa kita mempelajari ini teman-teman? Oke, karena teman-teman ingat ya, di dalam array itu adalah salah satu karakteristik. Array itu contiguous memory allocation. Untuk bisa memahami contiguous, kita harus ngerti juga layout memori. Oke, nah, anggaplah ini adalah layout memori yang kita kerjakan gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin contiguous, kurang lebih kayak gini teman-teman. Anggaplah dengan memori ini, kita akan memesan sebuah array yang dapat menampung 3 buah bilangan.
Nah, di sini anggaplah S. S ini menampung 3 buah bilangan, ada 42, 71, dan 24. Oke? Nah, anggaplah setiap elemennya kita itu memiliki tipe data sebagai I16 atau integer 16. Nah, kalau ada integer 16, itu artinya integer yang memiliki 16 bit, bukan byte, tapi bit. Oke? 1 byte itu sama dengan 8 bit. Artinya, untuk menyimpan sebuah angka yang ukurannya itu adalah 16 bit, kita membutuhkan 2 byte. Oke. Nah, karena satu selnya itu adalah 1 byte, kita membutuhkan 2 sel memori untuk menyimpan satu number 42 ini. Begitu juga dengan 71. Oke. Perhatikan warnanya di sini, teman-teman. Warna ini saya sesuaikan dengan nilainya di sini gitu ya. Nah, dengan demikian, kalau kita pengen menyimpan 3 buah bilangan integer 16, berarti kita membutuhkan 6 memori cell. Oke, itu dulu. Nah, dari sini, sekarang kita bergerak ke susunan memorinya. Gitu ya. Apa itu contiguous? Itu adalah susunan memorinya. Nah, perhatikan di sini teman. 42, kalau kita perhatikan ya, abaikan dulu memorinya, perhatikan di sini. Dari sini kita bisa melihat 42 itu di sampingnya 71. 71 di sampingnya 24. Nah, ini adalah berdekatan. Berdekatan secara programming. Oke, kalau kita lihat secara code ini berdekatan. Begitu juga dengan di memori. Di memori, yang dikatakan contiguous, elemen-elemen di dalam array itu harus bertetanggaan di dalam memori. Sebagai contoh, ini adalah 42 gitu ya. Ini 42. Di samping 42 itu langsung 71, yaitu adalah elemen kedua dari array ke S. S ini berada di sini gitu kan. Dan di samping dari 71 itu langsung ada 74. Setiap elemennya, kalau kita perhatikan addressnya, itu berurut. Gitu ya. Ini kita sebut sebagai contiguous. Elemen-elemennya disimpan secara bertetanggaan, samping-sampingan. Oke? Nah, perhatikan juga. Ada array ke T di sini ya. Ada array T di sini namanya. Dia start dari address 0x7 gitu ya. Angka 35 ada di sini. Nah, kita bisa tahu juga angka 34 itu ada di sini. Tetangga dari angka 35. Oke? Nah, kemudian angka 11 itu di sampingnya 34 gitu ya. Jadi mereka itu samping-sampingan, bertetanggaan. Itulah kita sebut sebagai contiguous. Nah, kita lihat yang non-contiguous. Oke, non-contiguous artinya alamatnya tidak bertetanggaan. Itu aja sebenarnya. Nah, kita coba perhatikan mulai dari 42. 42 itu disimpan mulai dari 0x0 sampai 0x1. Harusnya 71 itu harusnya disimpan di 0x2 sama 0x3 kalau itu adalah contiguous. Tapi kalau kita perhatikan, dia langsung lompat ke 0x4 sama 0x5. Oke? Padahal ini harusnya bertetanggaan. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat nih. Oke, tapi kan secara gambar aku lihat ini tetangga nih, gitu ya. Dekat kok antara ini, gitu ya. Di bawahnya langsung gitu. Nah, bukan kayak gitu, teman-teman. Bertetanggaan di sini artinya adalah alamat memorinya harus berdekatan. Nah, perhatikan di sini 0x0 sampai 0x1 itu adalah 42. Kemudian langsung 71 ke 0x4 dan 0x5. Dia melewati 0x2 dan 0x3. Dia nggak nyambung gitu ya. Jadi ini tidak contiguous namanya. Nah, perhatikan lagi. Contoh misalnya 35 di sini. Dia startnya dari 0xa. Ini 0xb gitu ya. Kemudian 34 itu langsung lompat ke sini. Jauh banget malah gitu kan. Oke, acak banget nih. Terus 11 itu ada di sini lagi. Dari sini ke sini jaraknya acak lah intinya gitu ya. Kita nggak bisa melihat polanya gitu. Tergantung kapan kita alokasi memorinya mungkin di tempat yang berbeda gitu. Nah, array itu menjamin ketika kita alokasi atau ketika kita pesan memori, dia menjamin semua alamatnya itu bertetanggaan. Nah, tujuannya apa itu kan? Kenapa array repot-repot melakukan ini? Nah, tujuannya adalah untuk menjamin akses yang cepat, performa. Oke? Nah, selain array tadi contiguous, array juga menjamin adalah setiap elemennya harus memiliki tipe data yang sama. Karena tipe datanya sama, artinya ukuran dari setiap elemennya itu konsisten, sama. Oke, misalnya di sini I16 semua kan? Nah, artinya setiap elemennya itu berjarak sebanyak I16, yaitu adalah 2 byte. Kalau ini adalah I32 berarti berjarak 4 byte. Oke, nah karena jaraknya konsisten, kita bisa buat rumus. Gitu. Nah, sebagai contoh ya. Oke. Oh, tapi sebelum ke sana, kita lihat dulu nih. Nah, ada fakta menarik lagi di sini. Sebelum kita masuk ke rumusnya,
Nah, ketika kita membuat sebuah variabel itu adalah array, kebanyakan orang berpikir bahwa itu tuh menyimpan semua datanya, ya kan? Nah, kenyataannya itu salah, teman-teman. Jadi kalau kita membuat array, variabel array, yang kita simpan itu bukan semua datanya, tetapi adalah elemen pertama dari array tersebut. Oke, elemen pertamanya. Nah, sebagai contoh nih, S di sini elemen pertama siapa? 42. Berarti yang disimpan adalah address si 42, yaitu 0x0. Hanya ini doang. Ini pun nggak disimpan. Hanya ini. Oke, alamat pertama yang menjadi tempat di mana elemen pertama diletakkan gitu ya. Oke. Nah, lihat lagi misalnya T di sini. T di sini dia langsung menyimpan alamat 0x7. Nggak semua datanya disimpan, tapi alamat pertamanya aja. Oke. Nah, yang jadi pertanyaan nantinya adalah, oke, kalau misalnya disimpan alamat pertama, gimana aku bisa akses misalnya indeks kedua atau indeks satu gitu ya? Ya itu tadi, kita pakai rumus. Oke, rumusnya gimana? Kita lihat di sini teman-teman. Anggaplah kayak gini ya, si S ini hanya menyimpan alamat pertama dari elemen yang di mana elemen ini diletakkan di memori gitu. Nah, alamatnya tadi kita tahu adalah 0x0. Oke. Nah, gimana kalau misalnya saya mau akses 24? 24 itu adalah berapa? Indeks kedua gitu kan? Indeks 2. Nah, caranya itu adalah dengan menggunakan rumus ini. Yaitu alamat pertamanya yaitu kita simpan gitu kan. Ditambah indeksnya kita itu adalah I-nya, indeksnya kita dikali dengan ukuran tipe datanya. Ini alasan kenapa tipe data itu harus tetap sama. Kalau beda-beda nanti kita nggak bisa lompat-lompat gitu kan. Kita nggak tahu nih kapan pakai 2, kapan pakai 3 gitu. Makanya urutannya harus sama. Ukurannya harus sama gitu ya. Nah, dengan demikian kalau kita buat ya, nah alamat pertama kita tadi ada di sini, kita simpan di variabel kita. Kemudian ini adalah indeksnya kita, indeks yang mau kita akses siapa gitu ya. Kemudian kita kalikan dengan ukuran tipe datanya. Ukuran tipe datanya di sini kita pakai integer 16 atau 2 byte, ya kan? Berarti menjadi 4. Oke, kalau kita jumlahkan ini, kita convert dulu ke hexadesimal, elemen indeks kedua itu berada atau dimulai dari 0x4. Oke, kita lihat apakah benar. Apakah benar 0x4? Kita lihat yang kontiguous ya. Nah, itu mulai dari sini, 0x4, itulah 24, benar. Nah, dia memang hanya menyimpan ini. Tapi bagaimana dia tahu dia bakal ngambil data berikutnya? Itu adalah powernya tipe data gitu ya. Tipe data menjamin kayak gini. Oke, aku tahu startnya dan aku tahu ukuranku berapa. Ukuranku adalah 2 byte. Jadi aku ambil ini dan tetangga aku 1 byte. Kayak gitu. Oke? Nah, coba kita mulai lagi. Kita mulai lagi dari yang ini, T. T startnya dari 0x7. Nah, anggaplah kita tetap mengakses indeks kedua gitu ya. Indeks kedua. Berarti kita ganti nih. Alamat pertamanya adalah 0x7 gitu ya. Ini kita ganti jadi T misalnya. T kita ganti ini 0x7. Kita tetap akses indeks kedua, berarti ini tetap 2. Ukuran tipe data kita adalah 2 juga. Totalnya 4. Kalau kita jumlahkan kayak gini, ini 4. Ditambah ini adalah harusnya 11 ya. Nah, 11 itu kan jadinya 0xb. Gitu. Oke. A itu 10, berarti B itu 11 gitu kan. Nah, kalau kita lihat berarti alamat elemen kedua dari si T, ini T harusnya. Kalau saya ganti kayak gini, itu dimulai dari 0xb. Itu adalah angka 11 tadi ya, warna coklat. Kita cek di sini. 11 itu dimulai dari 0xb. Kayak gitu teman-teman. Nah, ini yang membuat array itu cepat. Oke. Dia tidak perlu menjelajahi satu persatu, tapi dia langsung lompat. Tup, gitu. Dengan menggunakan indeks dan rumus yang tadi. Nah, oke. Ini saya udah sedikit cerita teman-teman terkait array dan juga contiguous memory allocation ini. Oke. Nah, dulu saya pernah interview salah satu kandidat menjadi software engineer gitu ya. Saya menanyakan kenapa array cepat gitu ya. Nah, jawabannya adalah array cepat karena bisa diakses menggunakan indeks gitu. Yang mana itu keliru, teman-teman. Kenapa keliru? Oke. Nah, bukan array satu-satunya struktur data yang bisa diakses menggunakan indeks. Linked list itu adalah struktur data lain gitu ya. Itu juga bisa diakses menggunakan indeks. Oke. Nah, tapi bedanya di sini array kalau menggunakan indeks dia O1, sementara linked list dia ON kompleksitasnya. Jadi letak yang membuat array itu cepat bukanlah di indeksnya, tetapi adalah susunan di memorinya. Oke. Linked list nanti akan kita pelajari susunan di memorinya itu random kayak yang tadi, yang non contiguous.
array itu contiguous. Jadi kalau kita bisa buat rumus, dia bisa langsung lompat, gitu kan? Nah, itulah kenapa array ini kencang, cepat, gitu ya. Dan ini juga kenapa kadang saya lucu dengarnya kalau orang-orang bilang array ini jelek karena hanya bisa menampung satu tipe data gitu ya. Oke, terus ukurannya tetap. Nah, ini agak aneh menurut saya, karena itu memang disengaja agar array itu cepat. Tujuannya adalah biar kita bisa membuat rumus tadi. Oke, dengan rumus tadi kita bisa mendapatkan akses O1. Itu adalah jenius, teman-teman. Itu jenius banget tuh yang membuat konsep array sebenarnya. Oke, nah harusnya dengan kayak gini kita akan banyak dibantu untuk membuat array yang tadi ya. Karena kita juga akan memasang memori secara contiguous dan melakukan rumus yang tadi sama persis rumusnya nanti. Oke, mungkin cukup sekian dulu teman-teman. Nanti kita akan balik lagi ke sini terkait bagaimana JavaScript menghandle tipe data yang berbeda. Ini juga ada hubungannya dengan ini. Oke, tapi sebelum ke sana kita mungkin implementasi array kita dulu. Oke, cukup sekian dulu teman-teman. Sampai jumpa di video berikutnya. Thank you.